dan perencanaan dimulai Planning was secara accelerated in luas. 1970s. Perencanaan dengan percepatan pada tahun 1970-an dan akhirnya ditetapkanlah sebuah rencana utama pembangunan waduk, dan proyek tersebut telah menjadi perhatian secara nasional. Bapak Suminto, manajer proyek pengembangan wilayah Sungai Sulu, menjelaskan tujuan proyek dan rencana pembangunan secara keseluruhan. Pengendalian banjir, sedangkan yang kedua adalah untuk penggalian atau pemanfaatan daripada potensi-potensi yang ada, antara lain mengenai irigasi, mengenai pusat listrik tenaga air, dan juga tentunya adanya suatu potensi-potensi perikanan darat dan potensi-potensi pariwisata. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk pengendalian banjir. Tujuan kedua meliputi irigasi dan pembangkit listrik tenaga air, serta budidaya ikan dan pariwisata. Rencana utama terdiri dari 4 bendungan serbaguna, yaitu Bendungan Wonogiri, Jipang, Bendo, dan Badegan. Selain proyek dan irigasi, proyek perbaikan sungai dan proyek pembangkit listrik tenaga air diikutsertakan dalam proyek tersebut. Bendungan pertama yang direncanakan untuk proyek tersebut adalah Bendungan Wonogiri yang terletak 40 km di selatan Surakarta. Bapak Bambang Waluyono, manajer proyek, menjelaskan mengenai proyek Bendungan Wonogiri. Bendungan Serbaguna Wonogiri akan digunakan untuk pengendalian banjir, irigasi, pembangkit listrik tenaga air, dan keperluan lainnya seperti budidaya ikan dan pariwisata. Pekerjaan konstruksi bendungan dimulai pada musim kemarau tahun 1978. Bapak Suminto bersama stafnya bekerja sama dengan pihak Jepang mengarahkan segala upaya untuk menyelesaikan proyek sesuai jadwal. Pekerjaan konstruksi jalur limpahan dan jalur air bendungan utama dimulai pada musim kemarau 1979 dan dilakukan dengan antusias oleh para pekerja Indonesia. Terowongan jalur air ini dibangun oleh pekerja Indonesia sendiri dengan bimbingan teknis dari tenaga ahli Jepang. Carried out by the Indonesian workers. Bendungan multiguna ini memang sebuah proyek konstruksi besar. Bendungan ini merupakan tipe inti yang terdiri dari sebuah bendungan induk sepanjang 830 meter, tingginya 32 meter dengan total volume 1,6 juta meter kubik. Bendungan tersebut akan memungkinkan pengendalian banjir dengan menggunakan spillway gates. Selain itu juga akan menjamin tersedianya air irigasi untuk areal seluas 23.200 hektar lahan pertanian, serta pembangkit listrik tenaga air dengan output maksimum sebesar 12,4 megawatt. It is 32 meters high at the highest part and has a total volume of 1.6 million cubic meters. The dam will enable flood control by using spillway gates. It will also ensure the supply of irrigation water to an area of 23,200 hectares.
as well as hydropower generation with a maximum output of 12.4 megawatts. Karena tenggelamnya jalan raya yang sebelumnya menghubungkan Due to the Wonogiri dan submergence of the kota-kota di existing sisi highway selatan, linking maka Wonogiri with the dibangunlah southern jalan towns, raya baru. a new highway was constructed. Jalan raya baru dibangun sejauh 43 km dan memiliki 15 jembatan konstruksi, dan semua itu dikerjakan oleh kontraktor lokal. The new highway spans a distance of 43 kilometers and has 15 bridges. Construction was done by local contractors. Selain itu juga dibangun An jalur intake weir for irrigation is being constructed downstream at Cholo. Konstruksi ini akan This memungkinkan untuk construction will make mengalirkan it air possible dari to feed the bendungan water ke lahan from the dam pertanian. to farmland. However, construction of the dam Pembangunan resulted in the bendungan submergence of telah mengakibatkan 8,800 terendamnya hectares of land. 8.800 This hektar required the tanah. resettlement Ini of membutuhkan approximately pemukiman kembali 12,500 sekitar families, or about 12.500 keluarga atau 68,750 sekitar people. 68.750 jiwa. The government of Pemerintah Indonesia Indonesia was sangat greatly prihatin concerned tentang hal about ini this dan telah and studied meneliti the masalah problem for tersebut about a selama year and a sekitar half. 1,5 tahun. Finally, it was Dan decided akhirnya to resettle the diputuskan people untuk to memindahkan several areas masyarakat outside ke of beberapa Java. daerah di luar Pulau Jawa. The people began to move. Saat ini para kepala keluarga mendengarkan dengan The heads of seksama families kata-kata listened semangat closely to the words of yang diberikan encouragement oleh seorang given by a pejabat government pemerintah. official. Then they left the land. Masyarakat yang lahannya terdampak pembangunan bendungan meninggalkan tanah The kelahiran, hope and concern tempat of the mereka future tinggal showed selama on many ini, of their faces. untuk direlokasi di pemukiman di Pulau Sumatera. Harapan akan masa depan terlihat di wajah-wajah mereka. In the dry season of 1980, construction entered the third. Saat ini konstruksi bendungan memasuki tahun ketiga pada musim kemarau dan semuanya berjalan lancar.